Mari sama-sama. Badannya tak delok. Bekas banget tak delok. Ini kangen nih cara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang ya dalam hidup ini tuh pasti kepingin sukses, bahagia, dan sehat. Dan saya yakin kita semua punya cita-cita seperti itu, yaitu sukses, bahagia, dan sehat. Tetapi kita semua juga menyadari bahwa cita-cita sukses, bahagia, sehat itu bukan pekerjaan yang gampang. Membutuhkan sebuah perjuangan, membutuhkan kerja keras. Dan banyak sekali halangan-halangan, rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Ada dinding-dinding yang sangat tebal, yang kadang-kadang harus kita tembus untuk mencapai sukses, bahagia, dan sehat. Kadang dinding-dinding itu tidak hanya satu, kadang dua, kadang tiga, empat, dan bahkan lima. Dan dinding-dinding itulah kemudian yang di dalam hidup kita itu kita namakan dengan namanya masalah. Hidup ini pasti ada masalah, tetapi seorang muslim itu tidak perlu khawatir. Tidak perlu galau, tidak perlu sumpek gitu. Kenapa? Karena kita punya senjata yang cukup dahsyat, senjata yang sangat luar biasa. Senjata itu bernama sholat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sholat itu pasti luar biasa. Karena apa? Karena peristiwanya saja ketika Nabi dipanggil oleh Allah dan untuk bertemu dengannya, kemudian kembali dari langit itu membawa oleh-oleh yang bernama sholat. Peristiwanya saja sudah menggemparkan dunia. Dan apalagi ini oleh-olehnya. Jadi artinya peristiwa perjalanan untuk menjemput sholat itu ada sudah menggoncang dunia. Maka oleh-olehnya pasti sesuatu yang luar biasa. Maka itulah yang namanya sholat. Nah cuma terkadang kita belum bisa memanfaatkan energi sholat itu dengan baik. Maka insya Allah nanti akan kita pelajari meskipun nanti secara singkat dan saya percepat ya. Nah dalam hidup ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang itu menyadari bahwa dalam hidup ini itu selalu ada masalah. Siapapun Anda, siapapun kita, pasti ada masalah. Hanya saja masalahnya berbeda-beda. Sebagian orang ada masalah pribadi, sebagian ada masalah rumah tangga, sebagian ada masalah bisnis. Nanti urusan pribadi, urusan rumah, urusan bisnis selesai, maka sebagian orang ada masalah tentang kesehatannya. Sebagian sudah sukses tapi jodohnya tidak datang-datang. Kemudian semuanya tidak ada masalah, tapi ternyata hutangnya tidak kunjung selesai. Itulah kehidupan. Bahwa siapapun kita itu pasti punya masalah.
Dan hidup itu akan menjadi mudah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi senjata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senjata yang sangat luar biasa, yaitu yang bernama sholat. Nah, makanya sholat itu adalah sesuatu yang sangat dasar, sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga sholat itu solusi tepat dan cepat. Mari kita baca Bapak Ibu sama-sama supaya tidak ngantuk. Sholat solusi tepat dan cepat. Nah, kalau mic-nya masih di mute tidak apa-apa ya, kita baca dalam hati kalau begitu ya. Tetapi sholat itu akan menjadi solusi tepat dan cepat, semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian setiap saat kita mengatakan insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Jadi kenapa kok dalam hidup ini selalu ada masalah? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberitahukan untuk kita semuanya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan kemudian sebelum mati, apa kata Allah? Wa nablukum bisyarri wal khairi. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan-keburukan. Dan kemudian juga kami uji kalian wal khair dengan kebaikan-kebaikan. Artinya ujian itu adalah bisa berupa keburukan, bisa berupa kebaikan. Jadi sehat itu adalah ujian, sakit adalah ujian. Bapak Ibu dalam kesulitan itu ujian. Ketika Bapak Ibu mendapatkan kemudahan itu sebenarnya juga ujian. Maka ujian itu ada ujian khair, ada ujian syar. Maka dari situlah kemudian kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya bahwa manusia itu siapapun mereka itu pasti selalu punya masalah. Kemudian diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan uji kalian semua dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Seperti kita hadapi di era corona ini, di era pandemi ini. Semua orang mengalami itu semua. Ya karena memang ini sunnatullah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa titik lemah manusia yang pertama itu adalah selalu punya masalah ya. Nah, tetapi kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena grafik kehidupan kita itu pasti kita akan mengalami seperti ini. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Berarti kalau kita sedang kesulitan, tunggu saja. Pasti grafiknya sebentar lagi ada kemudahan. Setelah kemudahan, pasti ada kesulitan lagi untuk menaikkan derajat kita. Ketika setelah sulit, pasti ada mudah. Dan bahkan Allah mengatakan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kadang Allah juga mengatakan begini, bagi rumah tangga yang awal-awal itu kadang-kadang akan terjadi setelah kesulitan ada kemudahan. Makanya Allah mengatakan dalam surah At-Talaq, surah tentang keluarga ini, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah kemudian ketika bagaimana kalau kita menghadapi sulit itu, sulit yang lama, kemudian sulitnya ini sangat-sangat sulit kesulitannya. Maka muslim itu sebenarnya tidak perlu khawatir. Kenapa?
Kalau Bapak Ibu menghadapi ujian itu besar, berarti itu nanti pahalanya besar. Kalau ujiannya kecil itu pahalanya kecil. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pekerjaan itu resikonya besar, maka gajinya besar. Ketika resikonya kecil, maka gajinya kecil. Makanya para nabi dan para rasul itu, mereka adalah orang-orang yang hebat, kemudian punya derajat yang tinggi. Kenapa? Karena ujian mereka semuanya itu berat. Maka tidak ada di muka bumi ini ujian manusia kita semua ini melebihi ujiannya para nabi dan para rasul. Jadi kalau kita kepingin hebat, kemudian maka ujiannya pasti hebat. Kalau ingin gajinya besar, maka ujiannya besar. Dan itu tidak perlu berkeluh kesah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, ketika kita ini sedang diuji itu sebenarnya Allah sedang cinta. Kita lihat hadis berikut ini. Bapak Ibu bisa perhatikan, saya zoom supaya agak keras, agak besar. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu ketika dia mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Nah, lalu bagaimana sikap kita kalau kita mendapatkan ujian itu? Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang senang ketika diuji oleh Allah itu, maka Allah akan senang, maka Allah akan ridho. Waman sakhito, barang siapa yang marah-marah, banyak berkeluh kesah, nah, muring-muring dalam bahasa Jawa ya, waman sakhito. Barang siapa yang marah-marah diuji, maka Allah falahu sakhot, maka Allah akan marah kepadanya. Sungguh sebuah kerugian gitu. Kita sudah berada dalam kesulitan, lalu kita marah-marah. Kita banyak mengeluh, tidak ada gunanya. Bahkan Allah semakin marah kepada kita. Nah, begitu juga Bapak Ibu ketika kita di era corona kayak sekarang ini. Kemudian orang pusing, kemudian memikirkan tentang sakit. Sebenarnya muslim itu gampang saja dalam menghadapi kehidupan ini. Sakit apapun, itu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena di dalam Sahih Bukhari Nabi mengatakan ma anzalallahu da'an illa anzalalahu sifaan. Setiap kali Allah itu menurunkan penyakit, maka pasti Allah menurunkan obatnya. Sehingga Bapak Ibu tidak boleh mengatakan bahwa oh, penyakit ini tidak ada obatnya. Oh, tidak boleh mengatakan begitu. Semua penyakit datang pasti ada obatnya. Hanya mungkin sebenarnya kita belum tahu obatnya itu. Makanya perlu kita coba. Dan ketika penyakit datang itu, Allah pun tidak menentukan satu jenis obat. Karena sang penyembuh itu Allah. Sehingga jangan heran kalau kemudian ada satu orang yang sakit, mungkin ada yang minum kunir sembuh, ada yang minum jahe sembuh, ada yang minum air zam-zam sembuh, ada yang cuma dibacakan Quran sembuh gitu. Jadi Allah itu memberikan keluasan kepada kita semua. Ada satu model penyakit, Allah tidak mematasi obatnya. Apapun bisa dipakai. Tetapi keyakinan kita sang penyembuh itu adalah Allah. Makanya para nabi dan para rasul itu sebagaimana ungkapan Nabi Ibrahim ketika sakit, sederhana saja beliau mengatakan wa iza maritu fahuwa yasfini. Ketika aku ini sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi ini kebetulan di era corona ini saya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit COVID-19 ini. Jadi saya kena sakit cuma 19 hari. Kemudian cuma 13 hari yang secara resmi. Kemudian saya hanya isolasi 9 hari, kemudian masuk rumah sakit cuma 4 hari. Dan saya juga tidak ada keluhan-keluhan yang lain, itu misalnya nafas dan lain-lain, tidak ada, cuma satu aja, luyu gitu. Ternyata manusia itu meskipun sudah minum berbagai macam obat, minum berbagai macam herbal, saya makan juga sempurna, bahkan makannya makin lezat-lezat, ternyata energi itu tidak bertambah, bahkan makin loyo. Maka itulah sebenarnya
kita kemudian diajak berzikir la haula wala quwata illa billah, bahwa sumber segala kekuatan itu adalah Allah. Bahwa sang penyembuh itu bukan obat, sang penyembuh itu bukan herbal-herbal itu, tetapi sang penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sini kemudian penting bagi kita semuanya bahwa ketika sakit itu, bahwa sang penyembuh itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifat yang ketiga, ya, titik lemah manusia yang kedua, ya, yaitu wahulikol insanu dha'ifa. Manusia itu sangat lemah. Bagaimana hari ini kita bisa melihat betapa manusia itu bingung hanya gara-gara penyakit yang bernama COVID yang tidak kelihatan itu. Coba betapa lemahnya manusia, ya. Begitu kemudian meskipun dia sehat, begitu kena COVID kemudian dia meninggal. Kemudian dia langsung tidak bisa apa-apa. Termasuk saya pribadi itu mengangkat HP aja tidak kuat. Jadi situlah kemudian kita harus menyadari bahwa wahulikal insanu dha'ifa. Maka jangan sampai di antara kita itu lalu menyombongkan kepandaiannya. Lalu Bapak Ibu menyombongkan kepandaian itu ketika Allah menghendaki hilang-hilang. Begitu kita kowes, kemudian jatuh, kemudian kena stroke, dan sudah seluruh kepandaian kita menjadi hilang. Kita yang kaya raya lalu menyombongkan kekayaannya, sederhana. Kalau Allah menghendaki hilang tidak pakai lama, dalam waktu sebentar. Urusannya tidak pakai jam, 1 detik. Karena angin, kemudian karena air laut yang namanya tsunami, maka semua itu akan menjadi hilang. Makanya wahulikol insanu dha'ifa. Jadi ini sangat penting bagi kita semuanya untuk menyadari betapa lemahnya manusia. Dari sinilah kemudian kita menyadari bahwa ternyata manusia itu adalah makhluk yang lemah, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, titik lemah manusia itu yang ketiga adalah mudah gelisah. Saya coba angkat tangan, siapa di antara Bapak Ibu yang tidak pernah gelisah? Saya kepingin tahu mana orangnya. Jadi saya yakin bahwa semua kita pasti pernah mengalami kegelisahan itu. Kata Allah apa? Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah, salah satu karakternya itu adalah bersifat suka mengeluh. Jadi itu karakter yang diciptakan oleh Allah untuk kita semuanya. Jadi suka mengeluh, mudah gelisah gitu ya, gampang galau. Lalu siapa ya yang tidak gampang galau? Nanti akan kita jelaskan. Lanjut ayat ini. Kita akan jelaskan dulu halu'a itu apa, ya. Para ulama menjelaskan, misalnya Bapak Ibu bisa lihat di dalam tafsir Al-Baghawi. Apa yang dimaksud dengan halu'a? Halu'a itu yang pertama adalah dhayyiqul qalbi. Arti yang pertama adalah gampang sumpek hatinya. Kemudian yang kedua, syiddatul khirsi. Syiddatul khirsi, banyak keinginannya. Lalu kemudian yang ketiga adalah sedikit kesabarannya. Nah, saya ingin tanya ini Bapak Ibu semua ya, kira-kira cocok nggak ini ya untuk kita semua ya? Coba kita ini kan gampang sumpah gitu ya. Kemudian keinginannya banyak, tapi kalau disuruh sabar itu repot ya itu. Nah, itulah manusia. Pasti cocok ini. Kenapa? Karena yang mengatakan ini adalah yang menciptakan manusia. Maka pasti cocok. Lalu bagaimana solusinya? Kata Allah apa? Illal musallin. Kecuali orang yang sholat. Mungkin Bapak Ibu bertanya, lalu kenapa orang-orang sholat itu masih juga gampang sumpet? Nah, kemudian dijawab oleh Allah. Yaitu kecuali
yang sholatnya itu terus menerus. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholatnya terus menerus. Nah, saya ingin tanya ya ibu-ibu ini ya. Nah, ibu-ibu itu kalau menstruasi atau haid dibandingkan tidak menstruasi atau pas tidak haid, lebih sumpek mana? Kebanyakan orang lebih galau itu ketika sedang menstruasi atau haid. Kenapa? Karena jarang berzikir dan tidak sholat. Maka itulah sebenarnya sumber kegalauan. Makanya kalau orang itu sholatnya bolong-bolong, cepat atau lambat dia pasti akan sering mengalami kegalauan. Lalu kemudian orang ini sudah sholat, sudah terus menerus sholatnya. Kemudian kok masih suka galau? Pasti jawabannya walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Kecuali orang-orang yang menjaga sholatnya. Jadi menjaga itu berbeda dengan sekedar mengamalkan, yaitu menjaga sholatnya dengan baik. Bahkan diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi di dalam surah Al-Mu'min ayat 9, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang selalu menjaga sholat. Bagaimana cara menjaganya? Itulah yang akan kita bicarakan nanti. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama seperti kita menghadapi tantangan kehidupan ini. Rasulullah pernah sumpek, juga pernah galau, bahkan sampai terasa sesak nafasnya, gitu. Sumpek dadanya. Sehingga Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sodruka. Sesungguhnya kami tahu Muhammad bahwa dadamu ini sodruka. Dadamu itu sumpek bima yakulun, karena bulian-bulian mereka, karena perkataan-perkataan mereka. Lalu apa solusinya? Maka Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka hendaklah kamu bertasbih dan kemudian kamu termasuk orang yang sujud. Dan ibadah yang ada sujudnya itu adalah namanya sholat. Nah, maka dari sini kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya kita tidak ngantuk, kemudian kita perhatikan bahwa manusia itu punya titik lemah. Kita ulang, yang pertama adalah selalu punya masalah, ya. Kemudian yang kedua, makhluk lemah. Yang ketiga, mudah gelisah. Jadi itulah di antara sebagian kecil dari titik lemah manusia. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai para manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah. Sementara Allah itu siapa? Huwal ghani. Allah itu maha cukup dan maha terpuji. Allah itu tidak butuh dengan siapapun. Nah, lalu kemudian apa caranya? Perangkat yang digunakan untuk mendekatkan diri butuh kepada Allah itu kemudian Allah mengatakan wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Minta tolonglah kalian kepada Allah. Artinya berarti kita punya problem, berarti kita punya masalah. Maka masalah dan problem itu silakan bawa di dalam sholat. Bisobri pertama dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Dan sholat itu adalah urusan yang sangat besar, pekerjaan yang berat. Illa alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian diulang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian semua dengan sabar dan sholat. Lalu apa keuntungannya kalau kita sabar? Maka Allah itu akan bersama kita. Kapanpun dimanapun Allah akan membantu, akan menolong, menjaga kita semua karena Allah selalu bersama kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kenapa ini dijadikan sarana yang luar biasa?
Karena ketika orang sholat itu tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Sehingga ketika ada orang bertanya, untuk apa sih kaum muslimin itu sholat? Jawabannya, kita sholat untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah ini, beritahu untuk apa sholat? Wa aqimis sholata li dzikri. Sholatlah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, artinya apa? Ketika seseorang itu sedang sholat, maka dia sedang mengingat Allah yang maha besar. Artinya apa? Seluruh problem kehidupan kita, semuanya itu kecil di hadapan Allah yang maha besar. Dari situlah kemudian Bapak Ibu yang harus diperhatikan betul kata-kata ini. Jadi kita baca sama-sama ya. Hanya Allah yang memiliki kekuatan maha dahsyat yang bisa mengubah segalanya. Jadi itu hanya Allah. Makanya Bapak Ibu, itu kalau berzikir selesai sholat, itu zikirnya apa? Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa Nabi mengajarkan itu? Kenapa Allah mengajarkan itu kepada kita semua? Jadi supaya Bapak Ibu sadar, kita semua sadar bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan maha dahsyat yang bisa mengubah segalanya. Makanya kemudian di dalam Al-Baqarah itu Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Bahwa seorang muslim itu selesai sholat itu supaya sadar bahwa semua kekuatan di muka bumi ini kalah dengan kekuatan Allah. Sehingga seorang muslim itu selalu optimis, selalu ingin membuat prestasi-prestasi besar, ingin membuat karya-karya besar. Kenapa? Karena dia sadar bahwa bantuan Allah itu sangat besar. Kekuatan Allah itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi inilah yang harus kita ingat-ingat ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya kalau subuh itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu itu Bapak Ibu disuruh baca paling sedikit 10 kali. Dan Nabi itu kadang membaca 100 kali. Bahkan lebih bagus lagi, lebih dari 100 kali. Kenapa? Supaya muslim itu setiap pagi menjadi pribadi yang optimis. Sehingga nanti bisa menghasilkan karya-karya yang besar. Kita lihat sebentar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta. Supaya Bapak Ibu tidak ngantuk ya. Subhanallah, 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 Subhanallah. Ya, cukup ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang bagaimana sih prakteknya mengingat Allah itu? Jadi ketika kita sedang sholat itu ya, bagaimana prakteknya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, supaya nanti Bapak Ibu betul-betul sholat itu dengan penuh kesadaran bahwa kita ini butuh sholat. Jadi misalnya ya, ketika Bapak Ibu pada posisi mendapatkan himpitan, ditekan oleh seseorang, kemudian kita pada posisi tidak kuat, kita didolimi gitu.
maka ingatlah, innallaha laqawiyyun aziz, bahwa Allah itu adalah laqawiyyun aziz. Sungguh Allah itu adalah maha kuat lagi maha perkasa. Sehingga kita menghadapi persoalan itu gampang saja gitu. Karena di sana ada yang maha kuat, di sana ada yang maha perkasa. Kemudian apalagi? Kita ambil contoh ketika kreativitas kita sedang buntu. Apa yang kita lakukan? Ingatlah firman Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita ingat bahwa ada zat yang menjadi sumber segala ilmu pengetahuan, yaitu Al-Alim. Makanya Bapak Ibu kalau melihat bagaimana karya-karya ulama-ulama dulu, kenapa ulama-ulama dulu di era belum ada komputer itu bisa menghadirkan karya tafsir yang puluhan jilid, bisa menghasilkan karya dalam bidang fikih, dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan, kedokteran berpuluh-puluh jilid. Kenapa? Karena mereka itu dekat dengan Allah. Karena mereka itu tidak terputus dengan sumber ilmu, ruh ilmu itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pendidikan sekarang ini menjadi ruwet? Itu jawabannya karena terputus dari ruhnya ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita ambil contoh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu ketika beliau sedang pusing, lalu ide-idenya buntu. Dan saya punya buku tulisan Al-Imam Ibnu Taimiyah itu kurang lebih 30 jilid. Dalam bahasa Arab itu lebih dari 30 jilid. Apa yang beliau lakukan ketika terjadi seperti itu? Maka beliau lakukan, beliau banyak istighfar, kemudian berdoa kepada Allah. Salah satu doanya yang luar biasa itu adalah begini. Ya mu'allima Ibrahim alimni, wahai zat yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Ibrahim, maka ajarkanlah kepada aku. Akhirnya kemudian beliau menjadi ulama yang luar biasa, yang karya-karyanya sulit ditandingi oleh orang-orang sekarang. Ketika mungkin kita dalam kesulitan urusan rezeki, maka ingatlah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ingatlah bahwa sang pemberi rezeki itu bukan negara, pemberi rezeki itu bukan perusahaan, pemberi rezeki itu bukan pekerjaan, tetapi sang pemberi rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di zaman itu ketika sebagian orang di zaman Nabi itu mereka tidak mampu menghidupi anak-anaknya, maka kemudian apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian itu karena kalian takut miskin. Kemudian apa kata Allah? Nahnu narzukukum. Loh, kami yang memberikan rezeki kalian, wahai bapak, wahai ibu. Wa iyahum, dan mereka, anak-anak kalian itu kami. Makanya kenapa orang-orang dulu itu anaknya banyak-banyak? Kenapa? Saya ingin tanya ini Bapak Ibu ya. Kenapa orang-orang dulu itu anaknya banyak? Dan orang-orang dulu itu mereka tetap bahagia meskipun anaknya banyak, tetap tenang meskipun anaknya banyak. Karena mereka memakai prinsip ini. Dari ayat ini lalu kemudian orang Jawa mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Nah, makanya setiap kali acara pelatihan sholat seperti ini yang biasanya offline ya, saya tanya, sumpek mana? Nah, kalau kita tanya banyak mana anaknya orang dulu sama anaknya orang sekarang, rata-rata orang menjawab lebih banyak anaknya orang dulu. Kalau kemudian tanya yang kedua, yang banyak sumpek orang dulu apa orang sekarang? Jawabannya adalah orang sekarang. Anaknya sumpek banyak, anaknya sedikit banyak sumpek, anaknya banyak orang dulu tidak. Kenapa? Karena mereka mesti banyak anak, banyak rezeki. Dan itu benar itu. Kalau nanti Bapak Ibu tidak percaya, itu gampang. Saya gambarkan ada 2 keluarga. Satu punya anak 2, satu punya anak 10 gitu. Nah, masing-masing ini semuanya tidak punya uang saat itu.
dan kemudian punya ide yang sama. Akhirnya dua keluarga ini pergi ke rumah mertuanya, ke rumah orang tuanya, dan alhamdulillah ketika sampai di orang tuanya, semua anak itu kemudian diberi uang saku masing-masing 100.000. Coba Bapak Ibu hitung, yang anaknya 10 dapat 1 juta, yang anaknya 2 cuma dapat 200.000. Makanya kemudian prinsip itu benar, yaitu banyak anak itu banyak rezeki. Jadi makin banyak anak itu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang dulu itu hati mereka itu selalu tenang, hati mereka menjadi tenang. Kenapa? Karena mereka mengingat Allah seperti itu. Dalam kondisi-kondisi yang sangat berat mereka ingat Allah. Butuh rezeki mereka ingat Allah. Ada problem masalah mereka ingat Allah. Begitu. Makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd 28. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa dengan berzikir kepada Allah itu hati menjadi tenang, gitu ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap ada masalah itu Nabi sholat. Karena Nabi SAW idza khazabahu amrun sholat. Setiap ada masalah Nabi itu sholat. Dan kemudian ketika Nabi capek pun, apa kata Nabi? Ya Bilal, aqimi sholat, arif nabiha. Wahai Bilal, santaikan kami semua dengan sholat. Sehingga kesimpulannya apa? Waju'illa qurratu aini fis sholat. Ketenanganku berada di dalam sholat. Jadi seorang muslim itu seharusnya ketenangan mereka berada di dalam sholat. Apapun problem yang mereka hadapi, maka mereka tidak pernah galau dan sumpek. Karena apa? Karena kaum muslimin punya obat, yaitu obat galau dan sumpek itu bernama sholat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam hadis yang dhaif, jadi hadis ini dhaif, tetapi saya tetap sampaikan karena dalam pengalaman-pengalaman training itu bahwa betapa banyak orang yang sakit itu kemudian disembuhkan oleh Allah dengan sholat. Karena memang aslinya materi ini Bapak Ibu itu materi yang lebih banyak prakteknya ya. Cuma karena ini online jadi repot prakteknya ya. Tapi tidak apa-apa lah, kita sampaikan nanti Bapak Ibu praktek sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang sahabat sedang sakit, apa kata Nabi? Kum fasolli, berdirilah kamu, sholatlah kamu, fa inna fis sholati sifa, karena di dalam sholat itu ada obat. Makanya sebenarnya solusi persoalan kehidupan kita dan untuk membangun peradaban ke depan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, maka sebenarnya jawabnya di sini. Dirikanlah sholat. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kerusakan itu terjadi karena orang tidak sempurna menjalankan sholat. Makanya kesimpulannya, kalau kita ingin mengubah diri, pakailah sholat. Karena sholat itu bisa mengubah diri. Kalau kita ingin mengubah masyarakat, maka Nabi melakukannya dengan awal sholat, membangun masjid. Karena sholat itu bisa mengubah masyarakat. Bahkan ketika kita ingin mengubah dunia ini, maka Bapak Ibu, sholat ini bisa mengubah dunia. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para salafus soleh itu kita ambil contoh-contoh ya. Makanya para salafus soleh itu ada problem apa kalau sahabat yang sedang berdakwah ke Bahrain. Mereka mengalami kehausan di tengah padang pasir. Lalu apa yang mereka lakukan? Dan apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah sholat. Begitu mereka sholat, minta kepada Allah, maka turunlah hujan yang lebat. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang pebisnis namanya Abu Mu'allaq.
seorang pebisnis dari Madinah ya. Ada seorang sahabat Nabi, Minan Ansor. Kemudian satu saat dia ini dalam perjalanan bisnisnya dirampok orang. Kemudian dipertanya pada perampok itu, yang kau inginkan hartaku apakah nyawaku? Dan kemudian perampok itu mengatakan, seluruh hartamu milikku dan tidak ada yang aku inginkan kecuali nyawamu. Akan aku bunuh kau. Dan kemudian beliau ini apa yang dia lakukan? Amma idza abaita fadani. Beri kesempatan aku usolli arba'a rakaat. Katanya, beri kesempatan aku untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Akhirnya Abu Mu'allaq ini melaksanakan sholat 4 rakaat setelah wudhu dengan sempurna. Dan kemudian dia sholat lalu dia berdoa di sujudnya yang panjang. Karena dia mau dibunuh. Ya Wadud, wahai zat yang maha pengasih dan penyayang. Ya Dzal Arsyil Majid, wahai zat yang mempunyai arsy yang agung. Ya Fa'alal lima turid, wahai zat yang engkau bisa melakukan apa saja. Nah, kemudian beliau minta sampai diakhiri dengan doa, Ya Mughis Aghisni, wahai zat yang menolong, tolonglah saya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang impossible kalau Allah itu menghendaki. Maka kemudian datanglah seorang penunggang kuda, kemudian membunuh perampok itu. Dan akhirnya Abu Mu'allaq itu selamat. Jadi sholat itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian contoh yang ketiga, sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan dunia saat itu, yaitu Muhammad. Kita akan lihat beliau mempersiapkan diri dengan senjata yang sangat dahsyat untuk menggempur tembok Konstantinopel ini. Karena dengan menemukan sebuah meriam, membuat meriam. Karena apa? Karena tembok ini sangat tebal. Ya. Jadi tembok ini adalah sangat tebal. Jadi benteng keliling Romawi itu luasnya 21 km. Terdiri dari 2 lapis, pertama setebal 2 meter, dan lapis kedua setebal 4 meter. Makanya Muhammad Al-Fatih membuat meriam itu. Dan kemudian apa yang beliau lakukan? Jadi kita lihat panah berikut ini. Jadi beliau melakukan sebuah serangan, mengepung benteng itu dengan meriamnya. Tetapi ketika seluruh kekuatan meriam-meriam itu kemudian beliau tembakkan, ternyata kemudian belum mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang menjadikan kemudian beliau menang? Bukan karena hebatnya senjata itu. Kemudian beliau diberi sebuah ide oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau bisa mengangkat kapal-kapal itu. Jadi beliau bisa mengangkat kapal-kapal ini melalui sebuah bukit. Jadi malam hari sehingga seluruh kapal itu bisa dinaikkan. Dan itulah kekuatan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beliau hasilkan dari sholat. Sebagaimana dalam film berikut ini. Allahu Akbar.
Ya, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Supaya tidak ngantuk, mungkin kita lanjutkan tanya jawab. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakallah khairan katsir atas pemaparannya yang luar biasa dari Ustaz Abu Haidar. Masya Allah, subhanallah. Ya, kami semuanya turut senang, bahagia menyimak pemaparan yang luar biasa tadi. Jadi dari apa yang telah disampaikan tadi, tentu banyak sekali hal yang perlu kita tanyakan, kita diskusikan kepada beliau. Intinya tadi, mari kita dirikan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, bagaimana bisa itu terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka kepada bapak-bapak sekalian, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Mohon izin Pak Ustadz di chat sudah ada pertanyaan pertama dari Pak Haji Edi Sugriwa. Namun sebelum itu, kepada bapak-bapak sekalian yang lain, monggo ditulis di chat. Apakah suara saya masih terdengar jelas? Mohon izin bapak-bapak. Ya, semoga masih terdengar jelas ya. Yang pertama dari Pak Haji Edi Sugriwa, beliau menanyakan, Pak Ustadz, luar biasa penjelasan dari Ustadz Abu Haidar. Saya mau tanya Pak Ustadz, as-salatu imaduddin, namun tidak sedikit orang yang sholat malam hari yaitu tahajud yang didapat hanya begadang semata dan tidak dapat apa-apa. Nah, saya takut seperti itu Pak Ustadz. Sholat yang seperti itu, sholat yang seperti apa Pak Ustadz? Syukran Pak Ustadz, terima kasih. Mungkin itu yang pertama. Coba bisa diulang mungkin suara yang tadi kurang keras itu. Mohon izin saya ulangi. Iya. Jadi pertanyaan beliau dari Pak Haji Edi Sugriwa, saya mau tanya Pak Ustadz, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Namun tidak sedikit orang yang sholat malam hari yaitu tahajud, orang yang mereka dapat hanyalah begadang semata alias tidak mendapatkan apa-apa. Nah, saya takut, artinya beliau takut hal itu terjadi pada beliau. Nah, sholat seperti itu, sholat yang seperti apa Pak Ustadz? Nah, maksudnya bagaimana caranya supaya sholat tahajudnya itu lebih bermakna Pak Ustadz? Oh ya. Silakan Ustadz. Yeah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya sholat tahajud ya. Dan ini kalau Bapak Ibu laksanakan, pasti Bapak Ibu akan merasakan kedahsyatannya. Memang ini nanti menjadi PR kita di akhir acara sebenarnya. Karena ini memang durasinya panjang, tapi saya jelaskan sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau qiyamul lail, itu selalu membaca surah yang panjang-panjang. Tetapi kadang-kadang juga pendek, diulang-ulang. Nah, sholat yang tadi bagaimana? Yang hanya capek tadi itu, pertama karena riya, ya karena ingin sesuatu yang bersifat duniawi, hanya duniawi tetapi tidak menginginkan surgawi. Nah, sholat yang tanpa penghayatan. Nah, Nabi itu kadang-kadang baca ayatnya pendek, tetapi diulang-ulang boleh. Tetapi Nabi yang sering itu ayatnya panjang. Nah, bagaimana qiyamul lail yang dahsyat itu? Nabi itu mengatakan bahwa sholat malam itu yang pertama kebiasaan orang-orang soleh. Kemudian yang kedua, sholat malam itu menghapus semua dosa di siang hari. Dan kemudian yang ketiga, sholat malam itu qurbatun ilallah, menjadikan Bapak Ibu makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat itu wamanhatun anil ism, sholat malam itu bisa mencegah dari perbuatan dosa. Jadi bisa kita rasakan kalau di malam hari itu Bapak itu qiyamul lailnya bagus, pasti di pagi hari mau berbuat dosa itu rasanya berat. Nah, kemudian yang terakhir, apa kata Nabi yang luar biasa itu, terutama di saat corona ini, Bapak Ibu bisa coba qiyamul lail.
Karena kata Nabi, wamat rodatun lidai anil jasad. Kata Nabi, sholat malam ini bisa mengusir penyakit. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua itu ya? Nah, kalau sholatnya seperti Nabi, nanti akan kita bicarakan. Rukuknya, sujudnya seperti Nabi. Nah ini karena ini waktunya panjang, tapi untuk latihan Bapak Ibu bisa coba. Nabi itu kalau membaca 100 ayat berdiri, maka rukuknya Nabi itu lamanya hampir sama dengan membaca 100 ayat. Dan kemudian sujudnya Nabi itu hampir sama membaca 100 ayat. Maka nanti untuk latihan, karena aslinya nih latihannya nanti di akhir sesi gitu ya. Setelah Bapak Ibu kita ajari cara ruku dan sujud yang benar. Tapi tidak apa-apa nanti mau dilatih. Jadi nanti Bapak Ibu bisa latihan misalnya baca rukuknya Subhana Rabbil Azim atau Subhana Rabbil Azim ya bihamdihi misalnya. Itu misalnya 35 kali gitu ya. Nanti rukuknya sujudnya Subhana Rabbiyal A'la 35 kali misalnya. Maka itulah nanti sholat yang akan mengantarkan Bapak Ibu di samping mendapatkan keberkahan, maka akan mendapatkan kesehatan. Dan insya Allah kita akan merasakan nikmatnya Qiyamul Lail. Kalau Bapak Ibu coba, lama berdiri, lama ruku, lama sujud. Maka untuk latihan bisa dicoba. Nah nanti akan dahsyat lagi kalau kita sudah belajar ruku yang benar ya. Yaitu, bacalah ketika ruku sedikitnya 35 kali. Nah gitu. Kemudian sujudnya juga 35 kali tasbihnya. Maka insya Allah Qiyamul Lail kita akan lebih baik dan kita akan mendapatkan keberkahan kesehatan. Selalu paru-paru kita, jantung kita akan lebih sehat. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Syukron Pak Ustadz, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Haji Edi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, kita lanjutkan ke penanya kedua. Saya coba tuntaskan dulu pertanyaan di kolom chat. Yang kedua dari Ibu Haja Astriani, beliau menanyakan bagaimana kiat-kiat sholat kita supaya khusyuk Pak Ustadz. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Dr. Irawan Muribto. Beliau mengucapkan terima kasih atas penjelasannya yang sangat menarik sehingga tidak mengantuk. Pada kesempatan kali ini beliau mohon penjelasan apakah kualitas sholat yang diqadha dan terkesan tergesa-gesa memiliki kualitas yang sama dengan sholat yang tidak diqadha. Mungkin itu penanya berikutnya. Ya. Yang pertama ya ada di chat ya. Bentar. Karena suaranya kurang keras tadi. Kiat-kiat bisa sholat khusyuk ini memang akan kita pelajari ya. Tapi sebagai tahap awal maka ini harus kita jawab. Yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu itu yang pertama harus mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah. Itu supaya khusyuk. Jadi misalnya ada dua orang yang Bapak Ibu tidak kenal. Menghadap kepada Bapak Ibu. Pasti sambutan Ibu biasa-biasa saja Bapak Ibu akan menyambutnya. Nah kemudian dua orang ini lalu balik lagi ke rumahnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kenal, ternyata yang satu wali kota. Maka pasti penyambutan Bapak Ibu itu berbeda. Maka itulah pentingnya kemudian ma'rifatullah, mengenal siapa Allah. Makanya para ulama itu kalau sholat mereka, tidak ada mereka yang pakai baju-baju biasa. Para ulama itu mesti pakai baju yang bagus, lalu pakai minyak wangi. Kemudian Nabi Muhammad itu selalu punya baju khusus untuk sholat, untuk Jumatan. Kenapa? Karena mereka sadar, yaitu akan menghadap rajanya para raja, yang memberikan rezeki, yang menguasai alam semesta. Sehingga Nabi itu penuh ketundukan dengan rasa ta'zim dan pengagungan. Maka itu yang pertama. Jadi kita harus ma'rifatullah, mengenal kebesaran Allah, kehebatan Allah. Pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu beli yang belum punya buku sholat misalnya, pelajari arti bacaan sholat. Gitu. Jadi arti bacaan sholat. Sehingga ketika pikiran kita mulai melayang, maka kembalikan kepada sholat. Mulai melayang, kembalikan kepada artinya. Jadi maka kita harus belajar artinya Allahu Akbar sampai Assalamualaikum.
Sehingga nanti kita semua itu begitu tidak konsentrasi, kembalikan kepada artinya. Saya kira 2 ini cukup dulu ya. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi itu dulu yang perlu Bapak Ibu praktekkan. Yaitu pertama mempelajari ilmu ma'rifatullah. Kemudian yang kedua itu adalah pelajari artinya sholat. Nanti ada banyak sekali, ada adab-adab dan seterusnya. Saya kira 2 ini sangat penting dulu ya, yang paling penting. Nah kemudian yang ketiga itu bagaimana tadi kualitas sholat yang dikodok dan terkesan tergesa-gesa. Pelaksanaan sholat yang tergesa-gesa, makanya kalau sholat itu tergesa-gesa ya, maka yang pertama risikonya tidak diterima. Jadi tidak diterima. Nanti akan saya jelaskan nanti ada materi di bab sholat, tapi ini karena pertanyaan saya jawab secara singkat. Jadi yang perlu hati-hati Bapak Ibu, itu Nabi pernah mengatakan begini. Inna aswa'an nasi sariqah alladhi yasriku sholatahu. Orang seburuk-buruk manusia yang mencuri adalah orang yang mencuri sholat. Lalu para sahabat itu heran, kok ada ya orang yang mencuri sholat? Kemudian apa jawaban Nabi? Alladzi la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Maka itulah pencuri sholat. Itu yang pertama. Lalu kapan Bapak Ibu dikatakan pencuri? Kalau Bapak Ibu ruku' itu bacanya subhana rabbiyal azim kurang dari 3 kali. Dan bacanya cepat 3 kali tapi cepat. Maka bacanya harus tartil. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Yang pakai wa bihamdihi ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi ruku itu paling sedikit 3 kali. Paling banyak berapa? Tergantung lamanya berdiri tadi. Jadi kalau berdirinya 100 ayat, maka boleh rukuknya sama dengan lama 100 ayat, berarti baca lebih dari 3 kali, tidak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 3 kali, maka Bapak Ibu masuk menjadi pencuri sholat, dan itu seburuk-buruk pencuri. Gitu. Maka hati-hati. Makanya para ulama kemudian itu memberikan wasiat kepada para imam. Para imam itu hendaklah ketika dia menjadi imam, membaca tasbihnya ketika ruku dan ketika sujud itu 5 kali supaya makmum bisa membaca 3 kali dengan sempurna. Karena jika tidak, maka akan menjadi pencuri sholat semua, maka imam itu yang berdosa. Kemudian yang kedua ya, kenapa orang itu tergesa-gesa sholat? Karena mereka belum menghayati sholat. Mereka belum butuh dengan sholat. Mereka tidak menyadari bahwa sholat itu sedang menghadap Zat yang memberikan rezeki kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, memberikan mata, memberikan tangan, yang semua tidak sewa, semua gratis. Dan bernafas juga gratis, semua sistem ini gratis. Kita akan tahu betapa mahalnya kalau orang itu kena COVID lalu tidak bisa bernafas. Maka itu semua nikmat dari Allah. Nah, orang-orang yang belum menyadari siapa dirinya dan belum mengenal siapa Allah, itu biasanya orang yang tergesa-gesa. Dan kemudian yang ketiga, dia belum merasakan nikmatnya sholat. Karena mereka yang tergesa-gesa itu apa? Mereka yang menjadikan sholat sebagai beban. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah merasakan nikmatnya sholat, maka kita akan rindu sholat, kita sedang asik sholat. Makanya pelatihan sholat ini sebenarnya saya belum pernah melaksanakan secara online seperti ini ya. Memang aslinya ini saya buat untuk offline supaya orang-orang itu bisa langsung praktek, karena materi sholat sudah sangat banyak buku-buku.
Nah, kami bikin acara itu sampai 2.500 secara gratis, itu habis ratusan juta. Itu fungsinya apa? Supaya orang merasakannya. Sholat itu yang kita inginkan. Makanya nanti tadi Bapak Ibu yang meskipun belum saya sampaikan materinya, dicoba saja. Yang Bapak Ibu punya sakit pinggang atau nanti pungkunya gampang capek, dicoba tadi, rukuklah sebanyak 35 kali, sujud sebanyak 35 kali. Ini sebagai latihan ya, supaya Bapak Ibu nanti merasakan nikmatnya rukuk dan nikmatnya sujud. Meskipun materi belum saya sampaikan, siapa tahu nanti Allah memberikan kenikmatan. Nah, saya kira begitu Pak Moderator. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaannya? Ya, ada beberapa nih Pak Ustadz. Ya, semoga kita bisa mencoba tip yang diberikan oleh Pak Ustadz tadi, kita rukuk dan sujud. Amin, amin. Masya Allah. Acap balik. Baik, ada pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz. Bagaimana tip kita? Mbak, melu orang Mbak, angkringan Mbak. Bagaimana dari Pak Endri, bagaimana cara kita menebus kewajiban sholat yang tidak kita kerjakan di masa lampau, sedangkan kita tidak tahu berapa jumlah sholat yang tidak kita kerjakan tersebut. Bentar, kalau saya ada ini. Kemudian yang kedua dari Pak Sam, Assalamualaikum Pak Ustadz, bertanya seperti yang dijelaskan tadi, sholat itu harus karena Allah, tapi kebanyakan orang sholat khusyuk karena ada sesuatu yang diinginkan. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Satu lagi sekalian Pak Ustadz. Tim bertanya, bagaimana caranya untuk menghindari hati kita yang ingin dipuji orang pada saat dalam ibadah sholat? Terima kasih. Iya. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita menebus kewajiban sholat yang tidak kita kerjakan pada masa lampau gitu. Jadi masa lampau itu para ulama berbeda ya. Jadi para ulama itu berbeda, sebagian ada yang mengatakan diqodho, sebagian tidak. Nah, karena yang mengatakan itu tidak diqodho sangat menyulitkan gitu. Karena Nabi mengatakan begini, seperti ketika Bapak Ibu ini sakit gitu ya, kemudian mengalami koma, maka berarti Bapak Ibu kan tidak bisa sholat, tidak ada kewajiban sholat. Tapi Nabi mengatakan kalau sakit komanya tadi itu 3 hari saja, maka wajib qodho sholatnya. Tetapi kalau 3 hari lebih, maka itu tidak wajib, karena memang sangat menyulitkan. Nah itu. Lalu bagaimana caranya? Maka sekarang caranya yang pertama Bapak Ibu, ketika kita meninggalkan sholat yang lama-lama itu, maka kita perbanyak sholat sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan ketika nanti kita dihisab itu, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kemudian ketika ada yang bolong-bolong, kemudian para malaikat mengatakan, kamu cari, kamu lihat apakah dia melaksanakan sholat itu. Maka kemudian sholat sunnah itu bisa menutupi kekurangan sholat wajib. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang dulu pernah meninggalkan sholat, maka perbanyak sholat sunnah saja. Qobliyah, ba'diyah, bisa sholat duha, bisa sholat qiyamul lail, atau nganggur-nganggur kemudian tiba-tiba sholat sunnah mutlak. Boleh 2 rakaat salam, atau sholat setelah wudhu 2 rakaat salam. Begitu cara melakukannya, dan banyaklah berbuat baik. Sehingga insya Allah sholat sunnah itu nanti dapat menutupi sholat wajib yang dulu bolong-bolong. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua yang lalu-lalu mungkin kita belum punya ilmu saat itu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, sholat itu harus karena Allah. Tapi kebanyakan orang sholat khusyuk karena ada sesuatu yang diinginkan. Mohon penjelasan. Gitu. Jadi sholat itu adalah karena Allah pelaksanaannya, gitu ya. Jadi kenapa kita sholat? Karena diperintahkan oleh Allah. Kenapa kita sholat? Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Tetapi ketika di dalam sholat itu Bapak Ibu boleh minta. Bukan boleh, bukan sekedar boleh, tetapi disuruh. Jadi tidak apa-apa.
Jadi sholatnya tadi karena Allah, tetapi di dalam sholat itu caranya. Di dalam sholat itu Bapak Ibu minta. Bahkan diperintahkan tadi, wasta'inu bisobri washolah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar pertama. Yang kedua sholat. Itu artinya problemnya Bapak Ibu tuh boleh dibawa di dalam sholat. Kita komunikasikan dengan Allah, kita sampaikan kepada Allah. Nabi juga begitu. Ketika Nabi ada problem, ada masalah, maka Nabi sholat. Makanya kita akan menikah, sholat istikharah. Akan melamar pekerjaan, sholat. Kita akan menerima ini pekerjaan diterima atau tidak, kita sholat. Nah, itu sholatnya karena Allah, tetapi di dalam sholat itu kita minta kepada Allah. Jadi begitu cara mendudukkannya ya, insya Allah begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian mohon izin bertanya bagaimana caranya untuk menghindari hati yang ingin dipuji. Gampang caranya ya. Caranya adalah hendaklah Bapak Ibu takut bahwa semua ibadah yang bukan karena Allah dan ingin dipuji itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu hanya menerima yang baik-baik, yang hanya mencari ridhonya. Makanya begitu kita mengatakan Allahu Akbar, begitu terbersit ingin dipuji orang, maka kemudian langsung aja kita ingat, sholat saya ini tidak diterima. Itu kalau riya karena orang. Dan itu sholat seperti sholatnya orang-orang munafik. Jadi mereka itu kalau sholat malas, tetapi kemudian kalau ada yang diinginkan, karena dilihat orang, maka kemudian mereka sholat ria'an nas, jadi sholatnya karena manusia. Jadi itu saja yang pertama, bahwa kita akan rugi, kita melaksanakan sholat ini karena tidak diterima oleh Allah kalau ingin mengharapkan pujian manusia ya. Masih ada? Satu lagi di kolom chat Pak Ustadz, mohon izin. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Tadi dijelaskan bahwa sholat dapat menghilangkan rasa resah atau galau jika ada masalah. Namun yang terjadi pada saya, jika ada masalah dan ketika saya sholat, justru masalah itu selalu muncul dalam sholat saya. Nah, apakah itu karena sholat saya tidak khusyuk atau karena hati saya? Oh tidak. Jadi sholat itu memang begitu, semua orang akan mengalami. Bahkan sesuatu yang tidak ingat itu menjadi ingat. Makanya sholat itu sebagai obat bagi orang yang lupa. Gitu ya. Kunci yang kunci yang tadi ketemu, tidak ketemu, begitu sholat itu ingat gitu ya. Jadi tidak apa-apa Pak. Jadi masalah memang boleh dibawa. Disuruh tadi oleh Allah, wasta'inu bisobri washolah. Makanya ketika iyyaka na'budu, ya iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in itu imajinasikan, masalahnya bawa, sampaikan. Ketika Robbi firli, ya dosa-dosa dibawa, sampaikan kepada Allah. Warhamni, masalah ya Allah berilah kasih sayang, ya Allah ini masalah saya. Nah, seperti tadi para salafus soleh tadi ketika sujud dia ada masalah sujud yang lama gitu. Karena di dalam sujud itu doa mudah dikabulkan. Jadi itu tidak apa-apa. Jadi masalah dibawa ke dalam sholat, minta solusinya kepada Allah. Maka curhat itu jangan kepada orang. Orang itu semuanya butuh, semuanya lemah, semuanya punya masalah. Maka curhatlah kepada zat yang tidak butuh dengan siapapun dan apapun. Dan pada zat yang tidak punya masalah, tidak pernah punya masalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi kalau orang-orang itu kemudian curhatnya di media sosial apalagi gitu ya. Nah rugi. Maka ini bagus Bapak. Tinggal Bapak jangan ingat masalah saja lalu nggak ingat bacaan sholatnya. Begitu ya. Jadi ingatlah bacaan sholat gitu ya. Kemudian masalah dibawa. Misalnya Robbi firli gitu ya. Warhamni, wajiburni ya Allah, tutupilah kekurangan-kekurangan saya. Kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang amal soleh, kurang apa. Suruh nutupi Allah. Nah, gitu. Nah, jadi ingat bacaannya, imajinasikan masalahnya. Tapi jangan kemudian sampai ngelamun begitu assalamualaikum lalu baru iling gitu ya. Baru ingat. Nah,
Wah itu berbahaya. Atau ngantuk-ngantuk gitu, begitu assalamualaikum kaget tidak. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang penting, jadi apa? Pahami bacaan sholatnya, kemudian masalah tadi dibawa di dalam bacaan-bacaan itu, kemudian kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Cukup ya. Barangkali kita buka satu lagi yang mau bertanya langsung. Ya satu lagi ya. Mohon izin. Oke, monggo. Silakan Bapak-bapak, ada yang mau bertanya langsung? Baik, kalau tidak ada, atau dari ibu-ibunya barangkali. Mohon maaf, saya tidak bisa menyapa satu persatu. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan dibuka mic-nya. Baik, mohon izin Pak Ustadz, di kolom chat masih ada satu lagi. Kita coba tuntaskan saja. Oh iya ada satu tuh ya. Dulu, kalau mohon izin Pak Ustadz, Oh iya. dari Pak Endri, saya mau bertanya lagi Pak Ustadz, bagaimana hukum sholat berjamaah apabila bacaan imam ada beberapa kalimat yang hukum bacaannya salah? Bagaimana kita sebagai makmum mungkin tindakannya seperti itu, dan hukum terhadap imam itu sendiri? Jadi itu yang salah siapa? Itu yang salah takmirnya. Jadi begini, imam itu ada standar ya. Jadi imam itu yang pertama itu dipilih siapa yang paling bagus bacaannya. Jadi itu yang milih takmirnya. Maka tidak boleh dipilih kalau imam itu tidak bagus bacaannya. Nah kemudian ada sama-sama bagus, itu ditambah yang menguasai hadis. Ada yang bacaan bagus, menguasai hadis, ditambah yang paling bagus menguasai ilmu-ilmu tentang agama yang lain, tentang sholat dan gitu ya. Gitu. Kemudian ditambah nanti tidak boleh imam itu imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Itu nanti sholatnya bisa tidak diterima. Gitu. Maka imam itu harus yang disenangi makmum, bacaannya bagus. Nah, jadi begitulah. Ini bagaimana kalau tiba-tiba terjadi begitu? Nah itu berarti yang darurat. Nah, kemudian kemudian di masjid kita terus menerus begitu ya, diusulkan, dirapatkan, dimohon kepada takmir, nanti dites siapa yang menjadi imam. Karena yang menjadi imam itu harus yang paling top, ya paling top, paling bagus di kampung itu atau di sekitar masjid itu. Jadi begitu caranya. Tetapi nanti memang jadi bacaannya salah itu. Nah kalau bacaannya salah itu memang makmum harus mengingatkan kan gitu. Kalau memang itu menjadi ciri khasnya orangnya itu memang suka salah-salah, diingat no pancet gitu ya. Itu ya takmirnya yang harus ganti, nah, begitu ya. Nah, tapi kalau salah ayat, kemudian salah apa, makmum wajiban mengingatkan. Tapi kalau salah panjang pendeknya itu kan biasanya sulit mengingatkan gitu ya. Itu memang berarti memang dia cara baca Qur'annya yang belum bagus gitu. Saya kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Barangkali menyambung pertanyaan tadi Pak Ustadz, apakah kita dibolehkan memfarak salat atau memutus hubungan kejamaahan kita, misalnya jamaah dengan imam itu, ketika misalnya kondisi imamnya sangat parah, ketidakbenaran beliau mengimami terutama dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Hukum farak itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah dibenarkan atau pada gimana? Saya kok tidak jelas ya. Seberapa dengar ya? Hukum farak salat. Apa? Coba diulangi. Hukum farak atau memutus keberjamahan kita ketika imam itu ketika memimpinnya tingkat kesalahannya itu sangat parah misalnya begitu. Oh mufarokoh, memisahkan diri. Iya, betul. Oh ya. Jadi yang bagus, jadi sholat berjamaah itu kalau memang tidak sesuai, maka Bapak Ibu ikut aja terus sampai selesai. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu mengulang sholatnya. Itu yang paling bagus. Jadi tidak mufarokoh di dalam jamaah sehingga tidak menimbulkan fitnah di dalam masjid itu. Jadi maka di dalam masjid itu sampai kalau ada orang sholat ya, ini misalnya sholat subuh, kita mau ketemu teman di situ.
Nah ternyata ketika kita datang di tempat itu, di situ sudah baru sholat subuh, sementara kita sudah sholat. Akhirnya saya ini misalnya duduk di emperan atau di luar masjid menunggu teman yang sedang sholat. Itu aja Nabi melarang. Nabi mengatakan, hendaklah kamu ikut sholat subuh meskipun kamu sudah sholat subuh, supaya kamu dapat pahala 2. Jadi artinya supaya tidak terjadi kekacauan, fitnah, suudzon di masjid itu. Jadi itu hebatnya syariat kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Insya Allah begitu ya. Kita lanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Baik, Ustaz. Iya, ini pembukaan ini. Mestinya paling tidak 3 jam atau 4 jam ini. Masya Allah, Masya Allah. Karena materinya 16 jam ini. Iya. Baik, terima kasih banyak atas segala penjelasannya yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi awal untuk kita untuk senantiasa terus memperbaiki kualitas sholat kita. Semoga sholat kita semakin hari semakin bagus dan betul-betul berdampak dalam diri kita, keluarga, Amin, kita, amin, bahkan amin. masyarakat, bangsa dan negara. Jadi sholat itu yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, mudah-mudahan mewujud dalam perilaku kita sehari-hari, karena memang sifat manusia tadi seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz, kita punya masalah, manusia itu suka punya masalah, kemudian makhluk yang lemah dan juga makhluk yang mudah gelisah. Maka senantiasa kita memperbanyak sholat kita selaya memperbagus kualitas sholatnya. Untuk itu mari kita dirikan sholat dan perbanyak sholat sehingga sholat kita bisa mengubah diri masyarakat dan bangsa dan negara. Nah, sholat itu adalah cara cepat dan tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup yang kita hadapi. Bapak Ibu sekalian dan para peserta yang berbahagia, karena waktu jualah pertemuan kita untuk pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah terkait dengan materi training sholat 1, 2, 3 ini, cara obat sumpek dan galau ini yang bernama sholat itu akan kita lanjutkan pada episode kedua yang insya Allah akan dilaksanakan nanti pada Sabtu malam 2 pekan ke depan, yaitu tepatnya tanggal 20 Maret 2021 di waktu yang sama. Insya Allah nanti akan kita informasikan kembali. Jadi sekedar informasi, ini kita laksanakan dalam 3 episode. Ini adalah episode pendahuluan. Nanti pada episode kedua akan dibahas lebih lanjut. Mudah-mudahan bisa sampai kita mempraktekkan bagaimana sholat yang bagus dan benar. Kemudian nanti juga pada episode yang ketiga akan dibahas sedikit bagaimana persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang insya Allah tidak lama lagi kita akan ketemu dengan bulan suci yang kita tunggu-tunggu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kami atas nama panitia apabila dalam penyampaian kami, persiapan kami, dan juga segala sesuatunya kami mohon dibukakan pintu maaf dan terima kasih atas kesediaan partisipasi dan juga donasi dari Bapak Ibu sekalian, termasuk meluangkan waktu untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dan spesial terima kasih kami, jazakumullah khairan katsir, kepada Bapak Ustadz Abu Haidar yang beliau sudah full seharian mengisi kajian di berbagai tempat dan juga meluangkan waktu untuk kita berbagi ilmu dan pengalamannya, sehingga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan Allah memberikan balasan yang lebih baik, lebih berkah kepada kita semua dan terutama kepada Bapak. Demikian dari kami, sampai ketemu 2 pekan kemudian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bidang kurangnya mohon maaf. Sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan barokah, sehat semua. Amin. Haji Mardiono rajin sholat ya. Sholat pakai kaos oblong. Itu namanya tidak takzim kepada Allah. Iya. Kayak itu Pak, kayak umroh nggak pakai baju. Kecuali itu udah Haji Edi itu Pak, kalau sholat sama kaos doang. Iya, saya tak turun dulu nggih. Ya, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang belum Pak Sri. absen jangan lupa ada link Pak absen. Irawan sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Pak suaranya kok kecil banget. Pak Edi. Kelihatannya ada Ya, gangguan. Pak.
Sehat ya. Ini, Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pak Irawan sehat, Pak Sehat. Irawan. Pak Irawan, Ya. Pak Hakim, Pak Hakim. Oh, Pak Pak. Hakim, mantap. Selamatannya belum ini Pak Hakim. Oh iya. Pakai Zoom aja. Pak Irawan sehat. Alhamdulillah Pak Ali. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ali Samsudin. Nanti kita jangan dihakimi Pak ya. Iya ini. Tapi kan masih nggak menyimpang ya. Masih Iya. masih di perikanan ya. Pak Irawan sudah aktif Pak ya? Sudah. Sudah Pak. Di mana kantornya Pak? Oh, di Mahkamah Agung sama. Oh, aduh. Tapi Loh kok bisa? iya. Repot ya. Ya mudah-mudahan Amin. sukses lah Pak ya. Amin. Terima kasih. Ya untuk ini apa menjalankan amanah. Amin. Jangan kayak Pak. Hakim yang ada ya Pak. Iya, katanya begitu. Pak Haji Mardiono sekali-kali minggu depan isi materi dong. Oh, kalau saya ngasih materi pada tidur. Ada anunya cerah apa harusnya. Alhamdulillah materinya bagus Pak Is. Pak Ali mana nih fotonya Pak? Iya, Bu. Oh, Iya, mestinya difoto tadi ya. videonya mana? Ah, wah itu Pak Ustadz bener ini. Ustadz Bapaknya. jalan. Iya, iya. Ustadz itu tahan melek. Insya Allah kita lanjutkan lagi 2 pekan lagi nanti Bu lanjutannya insya Allah. Oke. Iya, iya. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah bagus. Ya, panitia. Ya, bagus. Bu Asri, Ya. sehat ya Bu Asri ya. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan Baik. sehat semua. Kapan orasinya Pak Ais? Insya Allah Pak mohon doanya. Segera lah ya. Amin amin. Hebat nih. Salut buat Pak Edi yang peduli sama yang sakit, sama yang hebat luar biasa. Yang sakit dan yang meninggal. Luar biasa. Tapi- Pak Ali habis mantu ya. Pak Irawan, Selamat Iya. Ya. ada Pak Edi jadi kayaknya jelek banget itu Pak. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Ternyata bagus ya acaranya ya. Bagus. Ya, Pak Cahya. Pak Cahya. Pak Cahya harus ngisi nih. Takmir masjid. Pak Saya Cahaya luar partisipan biasa. aja Pak. Tuh. Ya Pak Moderator, sudah ditutup aja Pak Moderator. Ini nggak berhenti nih. Untuk malam minggu Pak Irawan. Malam minggu ya. Iya, iya. Silakan. Tuh, Pak DKM mana Pak Is? Pak DKM. Ya Pak Teguh sudah kami infokan juga. Beliau hadir nggak ya? Silakan ya Bapak-bapak yang ada keperluan nggak apa-apa meninggalkan, yang masih mau lanjut kangen-kangenan monggo silakan. Ya. Biasa. Kangenan. Tapi terima kasih ya Pak Moderator, ini bagus acaranya dilanjutkan. Ya betul bagus sekali. Bagus sekali. Maaf, ya. Ya, Insya Allah. Ya Pak Is ya. Bagus nih acara materinya bagus Pak Is. bagus ya. Karena sholat itu memang paling penting. Ya. Iya, sholat penting, tapi pakaiannya jangan pakai kaos oblong. Ya. Oh belakangnya jaket, jaketnya. Pakai kaos oblong. Enggak, ini kaos oblong tapi kaos dari umroh. Kan ada Nggak kantongnya. usah, harus pakai baju koko standar itu. Udah dikasih kayak gini sama pencerahan Pak Ustadz, masa dilanggar terus? Pokoknya asal jangan ada tulisannya. Ya tulisan, Ya oleh-oleh dari umroh nih kaos ini. apalagi kaos singlet. Sampai. Orang kebagusan itu Pak Jono. Alah. Merasa. Itu yang habis tenis, walaupun habis tenis ya standar lah. Nah, Masa kaos keringetan di Kaos baru itu tahu baru diambil. baru. Kalau nggak diginiin Pak Is, pada ngeles semua Pak Is. Ya. Oke, izin lab Bapak Ibu. Ya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ya. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Saya izin live ya Bapak-Bapak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, adik-adik juga. Barakallahu fiik. Kita close ya. Pak Jaya, makasih Pak Jaya. Ya makasih Pak Isma, Ya, Pak Ismanandar. Makasih banyak. Yuk. ya, makasih. Makasih banyak adik-adik juga Yuk semuanya. sama-sama semuanya. Ya, kita tutup ya. Ya ya. Assalamualaikum.